hewan yang ini tergolong nasi, yang ini tergolong lauk gitu, dari sisi kandungannya. Ya. Nah, setahu saya yang penting kalau menurut petani, menurut peternak, ketika dikasih makan terus menerus, pada akhirnya nanti gemuk dia, tanpa mempertimbangkan zat yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang yang menjadi permohonan kami, kalau boleh mungkin ke depan melalui komunikasi lebih lanjut nanti, saya ingin ada klasifikasi rumput, mungkin yang ini masuk Pak kandungannya yang masuk yang golongan nasi, yang dalam arti kata mungkin mengandung energi, ya, yang untuk energi. Ya. Terus kemudian yang ini mungkin lebih banyak yang protein. Ya, Gitu. okay. Sehingga mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kami sering kumpul dengan mereka masyarakat, bahkan yang jauh lebih besar dari jumlahnya dari ini, Ya. ketika kita ada acara-acara tek-tek gitu Pak ya, bisa kami jelaskan juga, sehingga mereka ada tambahan pengetahuan. Tentu dengan catatan sapi bisa gemuk, tetapi tetap sekaligus bisa reproduksi, tetap bisa hamil gitu. Karena bagi petani Bapak ya, kalau cuma bikin gemuk itu gampang, tanpa memperhatikan sisi bisa nggak berproduksi sekali itu. Atau sebaliknya mungkin bikin saja udah kurus nggak apa-apa, itu biasanya reproduksinya lancar, cuman sapinya nggak gemuk-gemuk. Kalau untuk sono nggak cocok. Nah, terus kemudian di masyarakat peternak sapi sono itu kebiasaannya unik-unik Bapak. Ada yang sampai dikasih apa namanya, kelapa muda. Itu biasanya khusus untuk dengan sapi pedet untuk perkembangannya. Terus ada yang dikasih kopior, dikasih kopior, dia dicampur dengan susu dengan telur. Oh, enak itu Pak. Orangnya nggak makan itu, tapi sapinya makan itu. Jadi mau tanyakan itu idealnya itu berapa? Artinya dari bobot, misalkan kita ukur bobot, atau misalkan kita cara mengukurnya dengan besaran, bukan bobot, idealnya itu berapa sih pakan per satu harinya? Karena kalau tidak punya dasar Pak, bisa saja ini analisa usahanya tidak notut Pak, iya kan? Apalagi kalau orang Dukuh Barat itu biasanya yang dikasih makan seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa barusan, kopior sama susu Pak, lagi ada telurnya, mana tambah dan nutup. Makanya itu saya mau Pak itu. Kelanjutan dari Bapak Kepala Desa barusan. Nah, seperti apa Pak? Mohon nanti kalau ada pertemuan berikutnya untuk dikasih perhatian atau bagaimana? Pak Istoyo, oke, baik. Yang pertama berkaitan dengan klasifikasi pakan. Mana yang nasi, mana yang lauk, mana yang sumber energi, mana yang sumber protein. Itu sebenarnya ada bukunya. Tapi kalau Bapak ingin dapatkan secara singkatnya, cara mudahnya sudah berkaitan dengan sumber pakannya. Tapi itu juga memang perlu tahu juga kan. Artinya misalnya di depan itu ada apa itu, glirisida atau kean itu, saya nggak begitu jelas. Glirisida itu atau kalau itu sejenis indigo vera, sama-sama apa namanya legium atau kacang-kacangan, itu jenisnya lauk. Kenapa? Karena proteinnya hampir pasti di atas 17%. 20%, 23%, bahkan ada yang sampai 29%. Itu berarti lauk. Dan itu alusan Pak, termasuk alusan. Meskipun hijauan, tapi itu sumber protein. Sedangkan kalau bapak-bapak memberikan jerami padi, jerami jagung, terus apalagi rumput gajah, rumput lapangan,
rumput, odot, itu semua adalah nasi sumber energi. Karena proteinnya hanya sekitar 10% atau di bawah 10%. Dan positif thinking saya, berpikir positif saya, ketika bapak-bapak memberikan sapi itu dengan telur, dengan susu, itu karena boleh jadi pakan yang lain yang diberikan itu berupa jerami. Kalau jerami itu proteinnya hanya sekitar 4%, Pak. Sehingga itu rendah. Padahal konsep ternak itu bukan pada jumlahnya, Pak. Beda dengan kita manusia. Kita tuh biasanya makan sampai kenyang atau wareg. Kalau belum kenyang masih tambah. Kenapa? Masih belum kenyang. Kalau ternak itu makan itu untuk memenuhi nutrisi. Jadi belum tentu equal atau setara dengan jumlah. Boleh jadi ternak itu hanya makan sedikit tapi sudah cukup nutrisinya, dia akan berhenti makan. Kalau dia dikasih makanan pakan dengan kualitas rendah, dia akan makan banyak karena kebutuhan nutrisinya belum terpenuhi. Nah, cilakanya itu kalau memang betul-betul kualitasnya jelek, jadi makannya sudah banyak, perutnya tadi sudah penuh, nutrisinya belum terpenuhi. Nah, itu repot memang ternaknya jadinya. Sehingga boleh jadi gemuk, penuh, tetapi sebenarnya nutrisinya kurang. Oleh karena itu tadi sampaikan Pak Kli pun pernah melihat sapi dikasih masakan sedikit cukup, karena nutrisinya banyak, nutrisinya tinggi, dia terpenuhi. Dan itu pilihan, memang perlu pengetahuan. Dan itu tidak mungkin saya sampaikan sekarang dalam waktu 5 menit. Itu perlu, kalau ke lapangan saya tunjukkan, Pak, ini saya tunjukkan. Atau kalau bapak-bapak pengen dapat buku, lihat buku. Tapi kalau itu juga belum tentu tahu mengidentifikasi ini yang mana. Tapi kalau kita ke lapangan bisa langsung ini yang ini, ini yang ini, ini yang ini. Ini nasi, ini sayur, ini lauk ya gitu. Itu lebih mudah, Pak. Daripada pada buku terus dicocokkan. Ini kok kayaknya mirip, tapi kok bukan ya? Karena kadang-kadang buku itu juga sudah berusaha semaksimal mungkin dikopi, dipoto, jepret, tapi kadang-kadang nggak lengkap. Karena pas potret mungkin lagi tidak berbunga. Padahal itu ketika kita ke lapangan pas berbunga, kok ada bunganya ya? Kok beda dengan yang di buku? Jadi itu salah satu kelemahan. Mungkin kalau ada kesempatan lain nanti kita bisa lanjutkan dengan melihat ke lapangan. Tapi yang jelas tadi konsep ternak makan itu adalah memenuhi nutrisi. Kalau yang berkaitan dengan pakan bentuk cair atau bentuk kering itu sebenarnya kan soal pilihan. Ada jenis pakan yang bentuknya cair atau pasta, itu nilai nutrisinya juga tinggi, dan mungkin bapak-bapak kenal yang namanya ampas tahu. Ya, ampas tahu, nggak tahu di sini ada nggak, Pak? Ada ya. Dan itu proteinnya tinggi, Pak. Bisa masih di atas 17%, tergantung perasannya seperti apa. Bisa sampai 20%, dan itu berarti jenis lauk, Pak, itu. Dan itu alusan. Dan ya kalau diberikan pakan itu nggak harus banyak. Tapi tetap masih perlu sumber seratnya, karena itu energi. Sumber serat itu yang nasinya tadi, yang rumput, yang jerami itu sumber serat, itu energi tetap diperlukan. Kalau hanya protein saja ya berarti nanti energinya kan kurang, nasinya kurang. Tapi tidak harus banyak. Nah, kalau ditanya berapa banyak idealnya, gampangannya itu adalah 10%, Pak, dari berat badannya sapi. Jadi kalau bapak-bapak punya sapi berat badannya 300 kg, berarti sehari memberi pakannya adalah 30 kg. Nah, itu konsep simpel sederhananya. 10% dari berat badan. Dan itu bisa plus minus. Kenapa? Karena tadi tergantung nutrisinya. Nah, boleh jadi kalau 30%, 10% itu atau 30 kg dari 300 kg berat badan, 30 kg tapi jerami padi semua, masih kurang. Proteinnya cuma 4%, berarti ini cuma serat, hanya energi saja, kurang. Cuma kenyang, Pak. Ya, cuma kenyang saja, tapi nutrisinya kurang. Kalau untuk sapi Madura dia tetap bisa tumbuh, bisa beranak, bisa. Tapi kalau sapi limusin, wah itu pasti masalah itu, Pak. Kalau sapi limusin, sapi simental itu pasti masalah. Tapi kalau sapi Madura, sapi Bali, sapi PO yang putih itu nggak masalah.
Karena tingkat ketahanannya terhadap pakan yang rendah itu lebih bagus kalau sapi Madura, sapi Bali sama PO dibanding kalau sapi Limousin dan Simmental. Terus kemudian seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, ada alternatif lain. Ada yang saya lihat di pakan Limousin itu Bapak ya, itu ada yang hanya dikasih satu ember Pak ya istilahnya mungkin, itu sudah cukup. Padahal dia makannya kan luar biasa. Nah, kalau bisa ini diimplementasikan ke sapi sono, mungkin yang makannya sedikit tapi bisa gemuk, nah ini kan ini kesehatan. Sehingga karena sagoni kan tentu dengan apa namanya, setelah nanti kita pelajari kandungannya, nanti yang mengandung kira-kira mengarah ke protein yang mana, yang ke energi itu yang mana, mungkin itu. Sehingga dua-duanya dapat terpenuhi dan bisa gemuk, itu harapan. Terus selain memang dari keringan itu sendiri Pak, sebetulnya di sini kalau dikaitkan dengan Desa Demung Barat sendiri Pak, ini kan arealnya Tegal Pak, bukan sawah. Jadi kalau musim kemarau memang agak sulit. Yang ada hijauan itu hanya daunnya kelapa saja Pak. Untuk lain-lainnya itu sudah kering semua. Nah, oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak nanti ke depannya agar kami ini diberi ilmu lah. Terus kemudian kalau pakan keringan itu sebenarnya kalau nanti dicampur menjadi namanya konsentrat. Itu campuran sudah kalau konsentrat itu. Ada energinya, ada proteinnya. Jadi ada nasinya, ada lauknya, tapi sudah jadi satu. Sehingga kalau itu diberikan, boleh jadi memang tidak perlu yang lain. Contohnya saya punya peternakan domba Pak di Jogja, kapasitasnya 200 ekor. Bahkan saya tidak pernah ngasih pakan rumput hijau Pak, tapi saya berikan pakannya keringan semua. Tapi kan itu sudah campuran, sehingga secara nutrisi sudah terpenuhi. Ada lauknya, ada nasinya, ada sumber energinya, ada sumber proteinnya. Campuran itu apa saja? Semakin banyak jenis campurannya semakin baik. Nah, tergantung di sini ada apanya. Dan memang kita perlu tadi mengidentifikasi ini mana yang sumber protein, mana yang sumber energi. Contoh kalau misalnya di sini ada kacang hijau, tahu ya Pak kacang hijau ya? Nggak tahu namanya, mungkin sama juga. Atak. Itu kan baik jeraminya maupun kulit kacangnya setelah diambil isinya itu sebenarnya bisa digiling untuk menjadi sumber pakan kering, termasuk kulit kacang tanah dan seterusnya itu juga bisa. Sama kalau bapak-bapak punya jagung, kan ada janggal jagung, itu juga bisa digiling untuk menjadi nasinya, sumber energinya. Tapi harus digiling Pak, karena kalau nggak digiling gimana nyampurnya? Mosok kerundungan janggal jagung tidak, ya nggak campur kan? Supaya bisa campur digiling. Terus apalagi katul, terus apa lagi yang ada di sini misalnya, mau daun misalnya daun kuri dikeringkan atau langsung digiling, dicampur. Nah, itu nanti ketemunya pakan kering. Kalau daunnya basah memang harus dikeringkan dulu. Kenapa? Supaya awet. Karena tadi untuk antisipasi kalau pas musim kemarau susah pakan. Kalau basah ya nanti kan rusak Pak. Tapi kalau kering, kalau menurut kadar air setidaknya 15%, yaitu kalau dilihat kan dipatahkan itu kan ketahuan. Nah itu nanti bisa disimpan untuk nanti pas saat musim kemarau. Nah sehingga pakan basah atau pakan kering kita tinggal mau model apa? Model yang campur-campur atau model yang pakan tunggal, pakan sendiri. Tapi kita memang perlu tahu Pak, mana yang sumber protein, mana sumber energi. Sehingga kalau kita paham seperti itu, boleh jadi nanti bapak-bapak nggak perlu lagi meramu dengan telur dicampur kopior, campur susu Pak. Itu untuk pemiliknya saja. Saya juga mau coba itu sudah gembira. Kopior kawan jadi sudah gembira.
Karena itu kan tadi sebenarnya kan konsepnya itu lauk atau sumber protein. Untuk manusia jadi lauk, untuk ternak juga jadi lauk. Cuman masalahnya tadi sudah saya sampaikan, kalau itu masuk ke dalam rumen yang babatnya itu akan hanya diekstrak menjadi amonia dan disusun ulang menjadi protein. Jadi sama juga dengan kalau bapak-bapak memberikan ternak itu dengan daun duri atau daun kelor, dipecah dulu jadi amonia baru disusun menjadi protein. Nah daripada begitu kan mending dikasih kelor saja. Harganya kan lebih mahal telur daripada kelornya. Mudah-mudahan itu sudah menjawab. Kayaknya tadi sudah saya sampaikan semuanya. Konsep tentang ternak memberikan kecukupan nutrisi bukan pada jumlah. Nah, kalau ada yang kurang nanti bisa disampaikan. Untuk ke peternak sapi dan sapi sono, bisa enggak sih mengentaskan orang peternak sapi sono? Kira-kira bisa enggak sih menjadi wisata di wilayah Pantura? Itu saja. Saya mohon ya. Ini menjadi objek wisata yang jauh lebih bisa menghasilkan income bagi kita, bisa mendatangkan income bagi kita. Yang termuka melalui komunikasi kerjasama yang sudah berjalan antara UTM dengan masyarakat peternak sapi sono, yang dalam hal ini rupanya juga mendapat tanggapan positif juga dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya di dinas pertambangan. Di kantor manter muka sore kebinkeng kantor manter kemarin. Dan kuliah masih ingat betul beberapa bulan yang lalu ketika kasus PMK Merbak di tengah-tengah kehidupan peternak, rupanya sekeja peternak panik dan bahkan mungkin secara ekonomis banyak yang dirugikan dengan sampai jutaan, bahkan puluhan atau bahkan mungkin sampai ratusan juta. Karena yang semula sapinya sudah pernah ditawar sampai 100 juta lebih, hanya dijual mungkin hanya 4 juta, 2 juta, bahkan yang ada yang cuma 600.000 kemarin itu Bapak, satu ekor. Sehingga dengan demikian para penggemar sapi sono ini dengan risiko yang sangat tinggi tetap berinisiatif untuk mengadakan event-event sekalipun pada saat PMK sekalipun. Tujuannya tidak ada lain agar perputaran perekonomian yang melalui sapi sono ini tetap jalan. Karena tidak hanya peternaknya, pedagangnya, peternaknya, dan bahkan mungkin orang-orang yang ada hubungannya dengan pemasaran sapi sono, semuanya menjadi sepi dan bukan pun sampai lemes, sampai lemes. Dan yang lebih mengerikan lagi, penikah barangnya penikah sangat tak yargoi, sangat tidak ada harganya secara ekonomis. Bayangkan kalau dari ratusan juta hanya menjadi 600.000, belum 100.000, 1.200.000, padahal itu berapa kilo. Dan kita sudah mendapatkan penjelasan sebenarnya dari Dinas Kesehatan bahwa itu adalah tidak berpengaruh kepada kesehatan manusia. Melalui tokoh-tokoh ini kami juga bergerak bagaimana merubah mindset yang ada di petani kita, yang ada di masyarakat kita, agar kita juga menjadi mau terhadap daging sapi, sehingga perputaran ini bisa kembali pulih. Jadi itu mungkin beberapa hal dan upaya yang sudah kita laksanakan pada saat kami menghadapi PMK. Kemudian yang paling terakhir, seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kami berharap banyak sebetulnya dengan bapak-bapak ini untuk bisa memberikan kontribusi, memberikan masukan kepada kami agar ini kegiatan sapi sono ini nanti menjadi salah satu objek wisata yang semakin dilirik, semakin diminati, semakin menjadi perhatian oleh masyarakat, lebih khusus lagi yang dari luar.
karena masyarakat Madura pola tahu sawana boleh bagian sampai sono pola begini, karena sudah terbiasa kita ketemu setiap hari dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan sapi sono. Jadi menikah pala bisa kat internasional barangkali kat itu yang bisa mendatangkan income, bisa mendatangkan penghasilan baru bagi kita. Itu tentunya berharap